dan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha. Sore hari ini kami minta kuasa-Mu sendiri yang mengalir memenuhi setiap kami Tuhan. Kau yang hadir, Kau yang memulihkan setiap hati kami malam hari ini. Biar kami didapati siap untuk menerima yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Mari saudara rindukan, mari rindukan Tuhan sore hari ini. Mari sekali lagi angkat kedua tangan kita nyatakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Bukan tenang bersamamu Bapa. Terima kasih Tuhan, biar Roh-Mu sendiri yang menguasai setiap kami malam hari ini. Mari kuasai hati setiap kami Tuhan. Biar kami punya ketenangan, biar kami punya wadah yang siap untuk menerima setiap apapun yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap yang percaya sama-sama kita katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Wah, sebuah kehormatan, saya sangat senang kalau kita boleh kembali bisa bersama-sama di tempat ini dengan teman-teman orang-orang yang luar biasa. Dan bagi Bapak Ibu yang streaming, selamat sore dan mari percaya bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik ya. Amin. Saudara, sore hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan didasari dengan tema kita di bulan ini, survival ya. Oke, boleh ditampilkan. Nah, saya udah tulis, saya buat sedikit PowerPoint untuk membantu kita belajar selangkah demi selangkah, saudaranya. Survival, apa itu survival? Ada yang mengartikannya bertahan, ada yang mengartikannya banyak ya. Saya coba cari, boleh next. Saya coba cari dari Google ya. Yang ini dari Google dulu, saudara ya, belum dari Alkitab ya. Survival ini artinya adalah the state or fact of continuing to live or exist, typically in spite of accident, ordeal, or difficult circumstances. Nah, ini yang dari bahasa Inggrisnya. Saya coba terjemahkan, saudara-saudara ya. Sebuah kondisi tetap hidup atau eksis dalam banyak kasus biasanya dalam sebuah hal itu disebut dalam kecelakaan atau dalam masa-masa keadaan yang sangat-sangat sulit, saudara. Kalau saya coba cari dalam bahasa Indonesianya, survival artinya bertahan hidup, udah gitu loh, itu dari KBBI ya. Oke, nah saudara, kita akan sedikit belajar kebenaran firman Tuhan next. Nah, ketika kita bicara tentang survival, tentang bertahan hidup, ada sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Pertanyaannya, bertahan dari apa? Oh Pak, bertahan dari masa yang sulit. Bertahan dari apa? Oh, bertahan dari himpitan yang luar biasa. Bertahan dari apa? Kita selalu berpikir bahwa bertahan itu kuncinya kita harus bisa melihat yang di depan dan kita bisa bertahan gitu. Padahal untuk kita bisa bertahan, yang harus kita bereskan yang di dalam sini, saudara. Ketika kita bicara soal bertahan dari apa? Apakah yang dari luar? Apakah dari keadaan? Atau dari diri kita sendiri? Kemudian pertanyaan kedua, bertahan hidup. Nah, kita jadi akan coba bedah satu-satu sedikit-sedikit, saudara ya. Apa hal-hal yang menyebabkan seringkali ada banyak hal-hal yang mati dalam kehidupan saudara dan saya? Mungkin dalam keluarga, mungkin dalam perekonomian, mungkin dalam hubungan antar sesama. Ada banyak yang bukan, mungkin tidak mati, tapi mulai sekarat, saudara. Nah, pertanyaannya kenapa? Kalau kita nggak belajar, coba cari penyebabnya. Seringkali kita nggak mau belajar untuk membereskan. Oke, saya tidak akan perpanjang, next. Nah, bertahan dari apa? Nah, saya akan langsung tulis di sini, bertahan dari diri kita sendiri. Oke, bertahan dari apa, saudara? Sama-sama katakan, bertahan dari diri kita sendiri.
Saudara, ada kata-kata ini saya seperti kutip yang di dalam tanda kurung. Itu ada sebuah lagu yang berkata gini, "Save me from the kingdom where I am king." Kita harus diselamatkan dari sebuah kondisi di mana yang jadi raja dalam kehidupan setiap kita itu seringkali diri kita sendiri dan bukan Tuhan. Seringkali ada begitu banyak hal, kenapa yang begitu banyak rusak, hancur. Sebenarnya penyebabnya cuma satu, karena kita punya pesta sendiri. Seringkali kita seperti Wasti yang punya pesta sendiri dan tidak mau masuk dalam pestanya Tuhan. Dan kalau kita mau bertahan, mau jadi orang-orang yang survive, yang tetap bertahan, bukan cuma sekedar bertahan, saudara. Survive untuk bertahan hidup, saudara. Itu kondisi yang tidak biasa, saudara. Kuncinya adalah kita harus sadar musuh terbesar kita bukan di luar, tapi ada di dalam. Ini baru pembukaan, saudara. Seberapa banyak yang mau sama-sama belajar untuk kita mengkoreksi kehidupan kita. Seringkali kalau kita dengar firman Tuhan, kita berkata, itu firmannya buat dia, firmannya buat dia. Oh, itu betul tuh, ya betul, memang dia begitu. Tapi malam hari ini, sebagai pembukaan saya mau mengajak, yuk, firman ini buat saudara dan saya juga, saudara. Kita mau melihat, coba kita korek, kita lihat secara jujur, sebenarnya apa yang harus kita bereskan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Nah, saudara, saya tulis di bawah situ ada banyak orang terima janji Tuhan yang ajaib, tapi banyak orang tidak menerima penggenapan dari janji Tuhan itu. Berapa banyak di tempat ini yang menerima janji Tuhan yang ajaib? Coba katakan. Yang pernah mungkin didoakan, dibuatkan akan sesuatu yang ajaib. Saya yakin pasti pernah, betul? Tapi pertanyaannya, apakah penggenapan firman Tuhan itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya? Ada beberapa hal, mungkin belum, atau mungkin ada hal yang harus diperbaiki. Nah, saudara, kita mau belajar dari kesalahan Saul. Nah, saudara, kita akan belajar dari kesalahan seseorang yang diurapi jadi raja Israel, raja pertama, orang yang diurapi, tapi pada akhirnya bahkan Tuhan menolak. Kita tidak belajar dari kemenangan ya, tapi kita mau belajar gak cuma dari kemenangan, tapi kita belajar dari kesalahan supaya kita tidak melakukan hal yang serupa, saudara ya. Mari kita buka di 1 Samuel. Next, boleh. Apa sih janji Tuhan atas Saul? Nah, kita akan buka di 1 Samuel ayat 10, 1 Samuel 10 ayat ke-1, kemudian saya akan loncat ayat ke-6 sampai ke-7. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian agar lebih cepat dan menghemat waktu Bapak Ibu Saudara ya. Janji Tuhan atas Saul. Dikatakan demikian, lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Dikatakan demikian, inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Ya, kemudian loncat, dikatakan demikian di janjinya ya. Next, di ayat ke-6 dikatakan demikian, mana ini ya? Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, dikatakan apa? Lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Oke, next. PowerPoint-nya boleh minta tolong. Nah, saudara, ini janji Tuhan dalam kehidupan Saul. Janjinya saya garis bawahi sedikit ya. Ada roh Tuhan akan berkuasa atas Saul. Dan kemudian ada satu janji yang ajaib, lakukanlah apa saja yang didapat tanganmu, sebab kenapa? Allah menyertai engkau. Itu janji Tuhan. Setiap kita terima janji Tuhan yang ajaib, setiap kita terima janji Tuhan, kelimpahan, keajaiban, kebesaran, dan semua yang ilahi, bukan hanya di dunia tapi bahkan sampai di kekekalan. Tapi pertanyaannya,
Apakah sungguh-sungguh janji itu jadi daging dalam kehidupan setiap kita? Nah saudara, janjinya ajaib, namun kenyataannya Alkitab mencatat apapun yang dikerjakan oleh Saul, ujungnya tidak beres. Ujungnya menimbulkan kerusakan. Ujungnya mengakibatkan Tuhan menolak Saul. Pertanyaannya, kenapa? Apakah Tuhan salah? Jawabannya mari kita baca di 1 Samuel 10 ayat 17 sampai ke 27. Terima kasih. Saya akan kembali bacakan buat bapak saudara sekalian. Kemudian dikatakan, kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mispa, dan ia berkata kepada orang Israel itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu, betul ini ya? Oke. Dan melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka. Maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu disuruhlahnya suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnya kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakanlah pula kepada Tuhan, apakah orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Sampai sini dulu saudara ya. Saudara, sebelum ada pemilihan ini, sebelumnya Tuhan sudah menetapkan Saul dan sudah diurapi loh saudara. Janjinya sudah diberikan, betul. Tetapi kemudian untuk meneguhkan di hadapan orang Israel, maka dibutuhkan sebuah undian dan keluar tempat seperti yang Tuhan katakan, betul? Undian itu gak dibuat-buat ya. Dikeluarnya kaum Benyamin dan semuanya, dan didapati Saul. Tetapi seseorang yang sudah diurapi, seseorang yang sudah menerima janji Tuhan, hari itu tidak didapati ada di tengah-tengah kaum Israel. Kenapa tidak ada? Dia bersembunyi. Oke, bersembunyi di antara apa saudara? Barang-barang. Bayangkan seorang raja diurapi, sudah diurapi, sudah terima janji Tuhan, tetapi ketika tiba waktunya, dia bersembunyi di antara barang-barang. Nah, saudara, kemudian lanjut, berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Tetap Tuhan tahu ya, akhirnya diketemukan, dan ketika ia berdiri tengah-tengah orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Nah saudara, inilah mungkin salah satu hal yang menjadi keminderan dari Saul. Saudara tahu ya, kalau zaman sekarang ada yang namanya bully gitu ya. Kadang-kadang kalau orang yang berbeda, meskipun dia lebih, itu akan diejek. Saya ingat suatu ketika saya punya seorang kakak, ada beberapa orang kakak sih, tapi ada kakak saya yang tertua. Saya ingat, saya diceritakan oleh almarhum mama saya. Beliau cerita begini, hari itu semua anak ulangannya nilainya jelek, 45. Tapi ada satu orang yang nilainya 10. Ini 10 dari 10 saudara ya, bukan 10 dari 100. Dan hari itu dia pulang dengan menangis. Kenapa? Karena dia diejek sama teman-temannya. Yang berbeda itu memang suka agak dijauhi saudara. Jadi kalau kita dijauhi itu bisa memang karena kitanya yang bersalah, atau bisa karena kita berbeda aja. Padahal dia lebih tinggi loh ya, bukan lebih kecil, dia lebih tinggi. Tapi seringkali yang berbeda itu mendapat perlakuan yang berbeda, bahkan diasingkan. Dia nggak bereskan itu saudara ya. Kemudian, dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatlah orang yang dipilih Tuhan itu. Wah keren ya. Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lihat, dikatakan tidak ada yang sama seperti dia, beda sendiri saudara. Sebuah kelebihan dengan treatment yang salah, ujungnya bisa malapetaka. Oke? Kemudian, lalu bersoraklah seluruh bangsa itu, demikian hidup raja. Nah, biasa kalau gitu ya, kalau udah diurapi, tiba-tiba berhasil, yang tadinya ngejek jadi muji, betul ya? Biasa begitu ya?
Pernah melihat, pernah mengalami? Wah beda, aneh gitu. Tapi kemudian tiba-tiba bam, dan dia membuktikan dan berkata, wah hebat. Tiba-tiba, wah ini saudara saya. Wah itu saya kenal dia dari kecil. Biasa ya, manusiawi sekali ya. Ternyata dari zaman dahulu saudara, nggak zaman sekarang saja ya. Dari zaman dulu begitu, kalau beda dikucilkan, tapi kalau sudah berhasil tiba-tiba jadi saudara dan berkata, wah hidup gitu ya. Luar biasa ya, manusia sekali ya gitu ya. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Dikatakan Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut orang-orang yang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Tuhan. Saudara lihat ya, ketika sudah diurapi kembali ke rumah masing-masing, tapi ada orang-orang gagah perkasa yang menyertai. Bukankah Tuhan sudah menunjukkan keajaiban demi keajaiban dalam kehidupan Saul? Betul? Tuhan sudah mengurapi, Tuhan sudah membalikan hati dan mulut orang-orang yang mungkin mengasingkan Saul. Jadi tiba-tiba berubah, yang tadinya berkata, siapa dia? Sampai berkata, hidup raja. Dan hari itu dia tiba-tiba dikelilingi oleh orang-orang yang gagah perkasa, yang hatinya digerakkan oleh Tuhan. Oke? Tapi, ini masalah nih. Segala sesuatu itu akan sudah bagus, tapi seringkali katanya tapi ini yang berbahaya. Oke sih, tapi gitu ya. Orang-orang dursila berkata, garis bawah saudara ya, orang-orang dursila berkata. Apakah jumlahnya banyak? Belum tentu, seringkali sedikit, tapi suaranya mengganggu. Ya, kadang yang sedikit itu mengganggu. Ya. Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Oke, mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Ini sebuah pemberontakan awal ya. Ketika dia diurapi, dia akan jadi raja, dia berharap semuanya menerima. Sudah yang ajaib, sebagian besar dan bahkan seluruh orang Israel, umat Israel sudah mengakui dia sebagai raja, diberikan hak-hak kerajaan, tapi ada sebagian kecil orang menghina dan menolak. Ini masalahnya. Dikatakan, tetapi ia pura-pura tuli. Saudara, ini masalah yang besar. Next. Boleh PowerPoint? Nah, boleh tadi, dikatakan tadi, tetapi ia pura-pura tuli. Boleh, selanjutnya. Pertanyaannya, ketika Tuhan berikan sebuah janji dan itu tidak jadi dalam kehidupan Saul, apakah Tuhan salah? Jawabannya, tidak. Masalahnya di mana? Masalahnya ada di Saul. Saudara, Saul pura-pura tuli. Dia tidak belajar jujur, dia tidak membereskan hatinya atas penolakan dari hanya sebagian kecil orang-orang dursila itu. Dia tidak bereskan. Nah, karena hal tersebut, saudara bisa lihat, apapun yang dikerjakan Saul, ujungnya hanya untuk mendapat penerimaan atau pengakuan dan penerimaan dari rakyat umat Israel. Saudara lihat ketika Tuhan berkata, tumpah semua sampai ke ternak. Apa yang dilakukan Saul? Dia berkata, yang baik pisahkan, ambil. Dia ingin terlihat, wah raja kita baik. Ketika dia melakukan apapun, dia lihat sudah mulai kalah. Menunggu Samuel tidak datang-datang. Apa yang dia kerjakan? Membawa persembahan yang dia lakukan seolah-olah buat Tuhan. Tetapi dia hanya takut wibawanya habis di hadapan rakyatnya. Terbukti dari apa? Ketika dia ketika dia memegang jubah Samuel dan sangat terkoyak, dan Samuel berkata, Tuhan menolong engkau. Apa yang dia katakan? Setidaknya tunjukkanlah hormatmu di hadapan umat Tuhan. Ujungnya karena dia tidak bereskan penolakan itu, akhirnya apapun yang dia kerjakan, drive-nya, yang jadi kendalinya, itu penerimaan. Saudara, berapa banyak dalam kehidupan saudara dan saya, kita punya sebuah trauma
kita punya sebuah luka di masa lalu dan kita nggak belajar menyelesaikan. Kita berpikir, I'm okay, saya nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kita nggak pernah jujur sama Tuhan. Ada orang yang pernah dalam masa yang sangat-sangat sulit dalam keadaan ekonomi. Kemudian apapun yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa orang, saya bisa, saya sukses, saya hebat. Ketika dia mengejar sesuatu untuk saya mau buktikan sama orang bahwa saya bisa lebih berhasil. Seolah-olah itu jadi sebuah dorongan yang baik. Tapi kalau itu tidak ditangani dengan baik, itu bisa jadi sumber kehancuran yang mengerikan. Next. Saudara, saya mau berkata, mari malam hari ini belajar kenali kelemahan kita. Yang pertama, jangan pura-pura tuli. Jangan pura-pura kita baik-baik saja. Bapak, bukankah kita harus berkata iman? Yes. Kita jangan ngumbar-ngumbar dan membesarkan kelemahan kita, gak usah. Tapi belajar jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita sakit, bilang Tuhan, I'm not okay. Saya gak baik-baik saja. Tolong saya. Seringkali kita berpikir kita bisa jadi orang yang cukup baik dengan kekuatan kita. Gak bisa, saudara. Saudara, ada yang pernah di sini yang punya, saya ingat satu lagi gini. Siapa di sini punya kelemahan marah? Ada nggak? Emosinya meledak gitu, ada? Coba saudara deh, pagi-pagi diem. Pokoknya hari ini saya tidak mau marah. Coba sama ya. Biasanya keluar pintu rumah langsung pengen marah. Betul nggak? Ada aja kejadian yang membuat kita jadi kayak diuji gitu. Betul ya? Sering mengalami ya? Kenapa? Yang diandalkan siapa? Diri sendiri. Hari ini jangan pura-pura tuli, saudara. Tuhan, saya punya luka di masa lalu. Bawa di hadapan Tuhan. Jangan pura-pura tuli, bawa di hadapan Tuhan. Bereskan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang memampukan. Bagian kita ini mau, bukan mampu. Bisa nggak? Nggak bisa. Tapi mau nggak? Mau. Bawa di hadapan Tuhan. Apapun yang jadi kelemahan kita, bawa. Nah saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan padamu. Cari perkenanan Tuhan dulu, baru saudara akan dapat perkenanan manusia. Kalau saudara cari perkenanan manusia dulu, tidak ada perkenanan Tuhan. Seringkali kita pun dapat penolakan dari manusia. Banyak hal bisa hancur, rusak dengan banyak hal. Nah saudara, saat saudara selesai dengan diri sendiri, maka Tuhan yang hanya akan menyelesaikan bagiannya. Orang yang tersakiti dan tidak dibereskan biasanya menyakiti, saudara. Betul? Orang yang pahit kalau tidak diselesaikan, jadi biangnya kepahitan, nyebarin kepahitan kemana-mana. Kalau orang gak bereskan dirinya bersama dengan Tuhan, ujung-ujungnya bisa seperti Saul, saudara. Hari ini, saudara mau masalahmu beres? Saudara mau pergumulanmu diselesaikan Tuhan dengan cara yang ajaib? Jangan fokus yang luar dulu, bereskan yang di dalam, saudara. Berapa banyak yang rindu dan percaya bahwa Tuhan sanggup membereskan yang di dalam sini? Coba katakan. Siapa yang mau? Amin, mau. Amin? Amin. Mari kita bereskan sama-sama dengan Tuhan. Oke, next. Nah, bertahan hidup. Nah, saat kita belum selesai dengan diri sendiri, tadi dikatakannya seringkali kita membuat banyak kesalahan, ya kan? Ketika kita minder dengan keuangan, akhirnya kita berusaha. Saya ingat ini, ada orang yang bilang gini, banyak orang berusaha terlihat kaya bukan menjadi kaya. Nah, ini paling gampang soal uang lah ya, betul ya? Ada orang yang berusaha menjadi kaya, ngomongnya duit paling gampang, saudara ya. Kalau duit itu sama siapapun dipahami dengan mudah ya. Orang nggak bisa matematika, nggak bisa ngitung, ketemu uang tiba-tiba bisa ngitung biasanya gitu ya. Uang tuh kalau nggak ditangani dengan baik bahaya gitu ya. Ini kita pergunakan mamon ya untuk belajar, bukan belajar ke mamon ya. Saya berkata begini, ada orang-orang yang karena dia minder, karena ekonominya, dia berusaha terlihat kaya dengan cara apa? Utang kredit sana sini, udah semua. Akhirnya terjerat. Gimana caranya? Terus, gak berhenti. Kenapa?
cuma berusaha terlihat kaya, tidak belajar menjadi kaya. Orang kaya beneran itu nggak perlu pengakuan, saudara. Ya. Betul ya? Betul. Orang kalau dia tahu dia kaya, orang mau bilang dia nggak punya pun dia nggak peduli. Ya terserah gitu. Loh kok kayak ya nggak apa-apa. Tuh kalau saya mau saya bisa. Tapi kalau orang nggak punya, begitu dibilang, kok cuma kayak gitu? Wih, saya buktiin ya nanti. Besok tiba-tiba handphone harus selalu terbaru. Iya. Ingin dibuktikan, wah kaya. Orang kaya nggak perlu. Kenapa? Di dalamnya sudah beres. Terserah orang mau bilang apa, betul. Dia tidak butuh pengakuan. Nah seringkali kaya bukan cuma soal uang. Kita ini seringkali ingin kaya dalam pengakuan. Akibatnya kita, wah, gak belajar jujur. Kamu, oh saya nggak apa-apa, oh saya mengampuni, tapi di dalam gak beres. Kamu nggak apa-apa, oh saya nggak apa-apa, tapi nggak apa-apanya sengak gitu. Apa? Gak beres. Bukan menjadi baik, bukan berusaha menjadi baik, tapi berusaha terlihat baik. Padahal seringkali yang jujur itu lebih mudah dibereskan. Saya kasih sedikit kesaksian lah saudara. Ini di luar ya, kasih kesaksian. Saya pernah dalam masa yang perekonomian yang Tuhan berkati ajaib. Suatu ketika ada sebuah keadaan yang ajaib juga, membuat saya perekonomiannya tidak baik-baik saja. Saya harus jual mobil-mobil dalam keadaan yang tidak mudah. Mobil tadinya cukup baik gitu, ada mobil-mobil yang kalau jalan tuh kayak oke nih gitu. Sampai ketemu mereknya yang kayak merek apa itu gitu. Dan saya ketemu dengan orang-orang yang besar. Dulu saya berpikir kalau saya mau ketemu orang yang mobilnya keren, kalau kita sepantaran tuh enak ya. Hey bro gitu. Tapi ketika kita mobilnya berbeda, ternyata manusia saya masih rada aduh gitu. Tapi ketika saya hadapi, saya bilang enggak, saya nggak mau terlihat wah gitu. Loh kalau sedang tidak baik-baik saja ya nggak apa-apa, so what gitu. Saya ketemu dan ternyata apa yang saya takutkan tidak terjadi, saudara. Mobil kami boleh berbeda, kami tetap bisa ngobrol. Seringkali kita berpikir, oh kalau baju kita beda kita nggak bisa ngobrol. Seringkali pola pikir kita ini seperti anak-anak kecil, anak-anak SD, saudara tahu ya. Sudah pernah ngalamin yang namanya Tazos nggak sih, mainan zaman dulu? Tamagotchi gitu, pernah ngalamin? Pernah ya? Mainan apa sih sekarang yang lagi booming? Atau masa dulu ada mungkin sebuah mainan yang kita berkata itu guna, kalau saudara tahu Tazos itu beli dari salah satu snack yang bentuknya bunder-bunder gitu. Sebenarnya nggak tahu juga buat apa gitu, dikoleksi gitu, kalau lengkap keren gitu. Sebenarnya kalau lengkap juga buat apa gitu. Dan seringkali orang tua berkata itu kan buat apa? Tapi buat anak kecil, kalau dia nggak punya itu dia nggak keren. Dan seringkali dia ditolak sama teman-temannya. Nah ini masalahnya. Oh kamu nggak punya Tazos ya? Sorry, kamu bukan bagian kita. Pernah gitu ya? Kalau sekarang mungkin handphone, ada ya? Handphone kamu Apple bukan? Oh, bukan ya gitu. Sorry, kita beda. Pernah dengar? Pernah dengar ya? Dan seringkali ada sebuah lagu yang bilang ini, I wish that I could be like that cool kids. Saya berharap saya bisa kayak anak-anak keren itu gitu. Karena anak-anak keren itu ya bisa masuk aja loh. Dan akhirnya supaya bisa masuk diterima, kita berusaha caranya gimana? Pakai iPhone. Padahal yang bukan iPhone yang lebih mahal banyak gitu. Tapi kalau nggak iPhone kita beda gitu. Aneh, ini iPhone tuh kadang-kadang udah kayak agama kadang-kadang gitu. Pernah tahu ya gitu? Nah tapi kita mungkin ketawa. Tapi berapa banyak itu kita lakukan, saudara? Kita berusaha jadi sama dengan orang, bukan karena kita tahu kita butuh, tapi supaya kita diterima. Itu masalahnya, saudara. Kalau kita nggak bereskan, itu masalahnya, saudara. Saudara pernah dengar nggak ada sebuah kisah di China? Ada orang jual ginjalnya demi beli iPhone. Dan setelah itu iPhone-nya dicuri. Aduh. Ini kisah nyata, saudara. Bukankah itu sesuatu yang menyedihkan? Ada banyak orang jadi minder hanya karena tidak sama dengan yang lain. Firman tadi mencatat,
Saul, dia berbeda dari yang lain. Tapi dia nggak beres. Dia berpikir ya sudah. Tapi dia nggak beres. Kenanan Tuhan. Kunci pertama. Amin. Next. Oh, ada ibu langsung berkata, tuh nah dengerin nah. Oke. Boleh balik. Nah, survival. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa survive tadi gitu ya. Untuk bisa bertahan hidup segala aspeknya gitu ya. Nah, ada kata-katanya bernama survival. Saya coba jabarkan sedikit. Kenapa saya bikin PowerPoint? Tadi saya nggak ada PowerPoint. Tadi mohon maaf saya ada di bawah dari tadi, tapi saya mendadak saya diingatkan bikin PowerPoint. Kenapa? Karena kata-kata ini nih saudara, sebenarnya ini nih yang paling ribet untuk dilihat ya gitu ya. S, survival, size up situation. Pahami situasinya. Situasi dulu dan sekarang kalau berbeda, harus terima. Kalau saudara dulu mungkin seorang manajer, seorang apa. Kalau sekarang dalam kondisi yang berbeda, belajar adaptasi. Oke? Nah, saudara pahami lingkungan. Perhatikan apa dan siapa yang ada di sekitar saudara dan saya. Kemudian pahami kondisi jasmani dan rohani. Kondisi jasmani rohani itu gimana? Yang tadi saya cerita tuh. Jangan kita mungkin pernah ada di masa yang sangat jaya, kemudian kita harus mungkin lebih sedikit berbeda, menghemat gitu ya. Tapi karena gengsi, kita gak paham situasinya. Sekali makan 2 juta, tetap 2 juta sekali makan. Pahami situasinya. Pahami saat saudara mungkin di atas, semua orang mengerubuni dan bertepuk tangan. Minta tolong saudara bantu dan berkata, ini orang baik sekali. Tiba-tiba saudara-saudara di bawah, orang-orang yang tadinya minta tolong, tiba-tiba hilang entah kemana. Ini orang-orang penuh mujizat biasanya yang begini ya. Bisa muncul dan hilang mendadak gitu ya. Pahami. Apakah kita harus memaksakan? No. Pahami situasinya. Dan yang penting, pahami kondisi jasmani dan rohani. Buat perbandingan mana yang lebih dominan. Kerohanian kita bersama Tuhan atau kedagingan kita. Nah, jangan sampai kedagingan yang menguasai hidup kita. Perhatikan apakah ada trauma, luka yang belum sembuh, jangan diabaikan. Obati bersama dengan Tuhan. Hari ini, kalau kita gak mau disembuhkan, kalau kita gak mau jujur, kita gak bisa disembuhkan. Kenapa? Kalau kita menolak untuk jujur bahwa kita sedang sakit, kita akan menolak makan obat, betul? Kalau saudara lagi sehat, tiba-tiba saya datang. Bu Lisbeth, ini sih sehat? Oh sehat. Flu gak? Enggak. Saya punya obat nih, flu terbaik. Bingung kali Lisbeth ya. Makan kak? Terus Lisbeth berkata gini, ngapain gitu? Ini obat bagus pak, bu, terbaik. Tapi saya gak sakit flu gitu. Makan bu. Mau dimakan gak kira-kira? Gak mau. Kenapa? Ya karena kita tahu kita gak sakit. Betul ya? Tetapi kalau ada seseorang yang sedang mungkin gejala flu lah, jangan flu ya. Tenggorokannya mulai gak enak, hidung mulai gatel-gatel gitu. Terus siapa berkata, kenapa? Lagi gak enak nih, saya punya obat yang bagus, mau gak? Dia berkata, oh obatnya bagus nih, Bepom ya, jangan obat yang aneh-aneh ya. Kira-kira kalau dikasih, diterima, dimakan gak saudara? Kalau saudara datang ke dokter berobat, artinya saudara tahu saudara sakit, betul? Dokternya kasih obat, saudara makan gak sesuai anjuran dokter? Kenapa? Karena kita sadar kita sakit. Jadi jangan diabaikan. Kalau saudara tahu kerohanian kita, jiwa kita sedang sakit, mari belajar, diobati bersama Tuhan. Ini saya ngomong jiwa dulu, jangan rohani dulu ya. Ada beberapa ciri secara singkat ya, ini saya tambahan dikit gak apa-apa ya. Ciri-ciri jiwa yang sakit, ini secara psikologi ada saudara ya. Ciri-ciri jiwa yang sakit, 1, namanya mood swing. Tahap pertama, tahu mood swing? Moodnya naik turun, gitu. Tiba-tiba happy, terus tiba-tiba kenapa sih kok tiba-tiba sedih, tiba-tiba kesel gitu. Itu udah mulai gejala awal dah. Kejiwaannya mulai kena. Bukan gila ya,
Beda. Kejiwaan itu ya secara jiwanya aja mungkin banyak tekanan gitu ya. Stres lah bahasa lebih umumnya gitu ya. Nah kemudian kalau udah mulai naik level, mood swingnya tuh aneh. Penyebab sama akibatnya tuh beda jauh. Penyebab sama hasilnya beda jauh. Misalkan nih penyebabnya membuat kita harusnya marah 1 gitu ya nilainya. Tapi kejadian 1 ini membuat kita marahnya sampai 10 sampai 100. Padahal cuma woi gitu. Ya orang kurang ajar gitu. Padahal orang bingung kenapa gitu, salah apa gitu ya. Mungkin ini kesalahan kecil, mood swing gitu. Over. Nah itu udah mulai tahap 2 tuh. Nah tahap 3 lebih parahnya lagi. Ini kan ada penyebabnya ya. Meskipun kecil, efeknya besar ya gitu ya. Yang lebih parah lagi, gak ada akibat, tiba-tiba marah-marah. Tiba-tiba kesel. Hati-hati, jiwanya udah mulai kena tuh. Ya ini psikologi saudara ya. Selanjutnya apa? Tiba-tiba sakit. Dicek sama dokter, penyebabnya apa? Gak ada. Sakit kepala, sakit leher, lambung mah segala macam gitu. Itu sampai ke fisik, sampai senyata itu saudara. Itu namanya psikosomatis. Ya, gak usah terlalu dipikirin lah bahasanya ribet gitu ya. Ngomong apa di pada ini sih. Cuma saya mau berkata, kalau mulai ada kayak gitu, belajar jujur. Kita tidak sedang baik-baik saja. Kuncinya gimana? Datang sama Tuhan. Jujur sama Tuhan. Tadi lagu terakhir apa? Saya gak janjian loh sama Daniel. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini. Sekarang katanya apa? Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Betul? Nah seringkali ketika Tuhan mengalirkan yang ajaib, Tuhan mau menyembuhkan yang di dalam sini saudara. Tuhan sudah bayar lunas semuanya 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Jadi jangan bilang saya gak bisa, oh saya punya trauma, oh saya pahit, saya dilakukan seperti ini. Belajar mengampuni. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Nah kalau saudara sudah dibereskan yang di dalam, maka saudara akan belajar memahami perlengkapan dan senjata-senjata kita yang Tuhan beri. Perlengkapan bicara apa saudara? Perlengkapan itu bicara tentang keintiman. Perlengkapan berbicara tentang penyembahan. Penyembahan berbicara tentang panggilan. Penyembahan berbicara tentang skill, kemampuan. Penyembahan berbicara tentang kedalaman kita dengan Tuhan. Semua senjata sudah Tuhan beri buat saudara dan saya. Nah kalau saudara sudah dibereskan, dibersihkan, yang di dalam ini bisa maksimal saudara. Saudara boleh jago main musik, saudara boleh jago public speaking, tapi kalau hatimu gak beres, gak akan yang beres, betul ya? Orang ini boleh hebat sehebat-hebatnya berbicara, tapi kalau hatinya lagi gak enak, ngomongin apa? Ya. Ngerti gak saudara? Gitu. Enak gak? Orang juga kebayang, yang dalamnya gak beres. Seringkali senjatamu jadi berdebu, jadi tidak tajam, pedangmu jadi tidak tajam, karena banyak debu saudara. Kepahitan, kemarahan yang kita gak bereskan. Hari ini kunci yang pertama, pahami situasi. Apakah situasimu sudah di tangan yang benar, sudah dalam hal yang benar? Kalau belum, perbaiki. Next ya. Next use all your senses and you haste make ways. Nah, saya akan terjemahkan, gunakan semua indera saudara. Reaksi yang salah dapat berakibat fatal atau sia-sia. Nah, saudara, belajar meresponi bukan bereaksi. Ada yang tahu bedanya respon dan reaksi? Oke. Bereaksi itu gini, tiba-tiba saudara sedang duduk, ini cerita siapa ya? Kalau nggak Sasa, kalau nggak ceritanya bagus sih. Saya kutip ya. Suatu ketika ada seseorang makan di restoran. Dia sedang duduk, dia makan. Kemudian ketika dia sedang diam, seekor kecoa. Pernah dengar? Ada di atas meja. Kemudian dia menjadi panik, dia bereaksi, saudara. Dia tidak pikirkan dulu, dia tidak gumulkan dulu. Dia banting mejanya, dia kaget, dia banting piring, mejanya terguling, dan dia gitu. Aduh, ya. Akibatnya satu ruangan itu jadi
ricuh. Ada apa? Orang panik ya. Kemudian datang seorang pelayan. Dia datang, dia ambil kecoanya, dia bawa keluar dan dia buang. Apa yang terjadi? Selesai. Yang satu namanya reaksi, yang satu namanya respon. Gunakan semua inderanya. Sebelum saudara melakukan, sebelum saudara berbicara, dengar. Ada filosofinya ya. Kenapa Tuhan ciptakan 2 telinga dan 1 mulut? Supaya kita lebih banyak mendengar. Nah, kita lebih suka berbicara. Belum dengar, ngoceh dulu. Belum nanya, ngomong dulu. Bikin gosip, salah lagi. Betul ya? Gak denger. Gunakan semua indera. Lihat, dengar, rasakan. Tanya Tuhan. Baru bereaksi. Baru meresponi ya. Belajar diam dan bawa di hadapan Tuhan. Baru buat tindakan. Ada sesuatu, diam dulu. Bawa di hadapan Tuhan. Tanya, saya harus ngapain? Baru buat tindakan. Tindakan yang terburu-buru dan spontan cenderung sia-sia, bahkan membahayakan diri. Saudara lihat lagi jalan, lagi nyetir, mungkin di jalan tol, tiba-tiba di depan saudara ngerem. Tidak mendadak, remnya biasa aja. Tapi responnya terlalu berlebihan, direm dibanting setir. Kira-kira apa yang terjadi? Bisa nabrak, betul? Reaksi yang berlebihan bisa menimbulkan kerusakan besar. Jadi hari ini, kalau lihat sesuatu, bereaksinya jangan berlebihan. Tenang dulu. Tanya Tuhan. Baru bergerak. Ya, jangan bergerak hanya untuk mengambil tindakan. Gumuli, doakan, setelah itu baru bergerak. Jangan tergesa-gesa. Kegiatan yang tergesa-gesa memungkinkan kita untuk menjadi lupa, bahkan kehilangan senjata kita. Kita lupa. Gimana ya gitu. Kita lupa sebetulnya Tuhan sudah siapkan kuncinya. Saya buat lebih cepat saudara ya. Dalam keadaan tergesa-gesa kita dapat menjadi bingung sehingga tidak dapat mengambil keputusan yang tepat dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau saudara mungkin sedang berburu, saudara sedang santai, saudara lihat pintu yang terkunci, apa yang akan saudara lakukan? Keluarkan kuncinya, kalau saudara punya kuncinya betul ya. Saudara masukkan, saudara buka, selesai nggak masalah? Selesai ya. Saudara punya kuncinya, ada pintunya dan pintunya terkunci. Tapi saudara buru-buru, mohon maaf, udah nggak tahan mau ke toilet gitu. Waduh ini bahaya nih, ini udah urgent sekali gitu. Tiba-tiba saudara tahu punya kuncinya betul. Pertanyaan saya, susah nggak masukin kuncinya ke lubang kuncinya? Pernah ngalamin? Hal sederhana jadi tidak sederhana saudara. Sekedar masukin kunci itu jadi masalah loh kadang. Udah gitu jadi emosi kan? Apa gitu. Dari saudara pergi ke toilet jadi keributan rumah tangga gitu. Betul ya? Sebuah tindakan tergesa-gesa itu bisa membuat kerusakan yang besar. Belajar tenang. Jadilah sensitif. Ya, bersiap untuk bergerak cepat tanpa membahayakan diri. Andalkan Roh Kudus untuk mengevaluasi situasinya gitu. Bergerak cepat bukan terburu-buru. Cepat dan terburu-buru itu dua hal yang berbeda ya. Jadilah sensitif terhadap perubahan. Jadilah waspada dan jeli. Jangan sampai terjebak serigala berbulu domba. Harus sensitif sama perubahan. Oh, zaman dulu itu ya. Saudara, nah ini nih sebuah contoh yang bagus. Saya jadi promosi, gak apa-apa ya. Saudara tahu ini apa? Air mineral, betul? Saya mau tanya di sini, siapa yang di sini lebih banyak minum air dalam kemasan, entah itu galon, entah itu dalam botol, entah dalam gelas, lebih banyak daripada air yang saudara masak di rumah gitu. Ada yang minum lebih banyak daripada air yang saudara masak di rumah, ada? Ada? Siapa di sini yang setiap hari masih ngegodok air, ditaruh di kendi, di teko, di poci? Ada? Masih ada nggak? Coba katakan, mungkin masih ada? Nggak ada ya? Ada satu? Oke. Kalau zaman dulu, setiap orang, setiap rumah akan godok air, ditaruh mungkin di poci, di kendi, di apapun, dan setelah itu kan minum. Betul ya? Tahukah saudara ada sebuah merek
yang pertama kali membuat air dalam kemasan di Indonesia. Saya akan sebut mereknya ya. Mereknya inisialnya A, belakangnya Kua gitu ya. Nggak apa-apa ya. Kan Moses membelah lautan nanti ya. Moses akan membelah. Musa membelah lautan merah itu ya. Oke saudara. Saat pertama kali Aqua membuat air dalam kemasan, orang-orang berkata, orang gila mana yang mau beli sesuatu yang gratis? Betul? Dulu kalau orang mau minum air gak usah beli. Tapi hari ini kalau galon di rumah habis, saudara pusing gak? Pusing ya? Pusing ya? Itu namanya sensitif sama perubahan. Kita berkata gak bisa. Usaha gak bisa gitu. Belajar sensitif. Saya belajar dari dulu. Usaha tuh ABCDE. Zaman berubah. Adaptasi. Kalau kita menolak berubah, nanti punah kayak dinosaurus. Nah, orang Kristen tuh paling suka pakai firman. Tapi Pak, bukankah firman berkata Tuhan Yesus tidak berubah? Ya masalahnya ini bukan Tuhan Yesus. Mohon maaf. Tuhan Yesus sudah sempurna, gak perlu berubah. Kita harus disempurnakan. Belajar berubah. Belajar punya wisdom. Belajar punya bukan cuma kecerdasan, kepandaian, tapi kebijaksanaan. Belajar melihat. Cara kita menghadapi anak 10 tahun lalu sama sekarang beda. Saudara mau pakai cara sekarang? Gak bisa. Betul? Cara bersekolah aja sekarang beda, betul? Hari ini belajar sensitif dengan perubahan. Belajar peka ya. Next, jangan panjang nanti kelamaan nih ya. Masih panjang nih ini ya. R. Remember where you are, remember who you are. Ingat kita ada di mana. Ingat kita diambil dari mana. Nah, saudara sadari di hadapan saudara itu siapa. Jangan sampai kita menaikkan derajat kita sendiri. Banyak orang berkata, wah saya sudah paham. Kita nggak tahu ternyata di depan kita orang yang lebih ajaib gitu ya. Ada orang berkata, oh, saya ini orang kaya. Saya ini uangnya miliaran. Terus di depan saudara yang duduk cuma pakai celana pendek gitu ya. Mungkin bapak-bapak tua gitu ya. Yang kalau ngomong batuk juga udah miliar kali gitu ya. Tapi kita kan gayanya kayak, saya paling hebat, saya paling pintar. Gak bisa saudara. Saudara berkata, saya ini lebih banyak pengalaman. Siapa tahu anakmu belajar hal baru sekarang. Belajar ngerti. Belajar menempatkan diri. Jangan naikkan, merasa kita paling baik, paling pintar, paling mengerti. Ya kan? Biarkan Tuhan yang menaikkan kita, bukan kita sendiri. Kalau kita berusaha menaikkan diri sendiri, malas saudara. Orang juga malas sama kita. Cincin gitu ya. 2 miliar gitu. Ya orang juga gak peduli sih sebetulnya. Betul ya? Kalau saudara diam dan orang berkata, saya ini pecinta jam. Kalau saya lihat di sini, misalnya tiba-tiba, itu pernah ada seseorang, ya biasa banget gitu. Tapi saya tahu itu jam harganya di atas 1 miliar. Dari jauh saya lihat, wih, keren. Betul ya? Tapi kalau tiba-tiba orangnya datang, nis 1 miliar. Tiba-tiba, apa sih ini orang gitu? Betul ya? Betul ya? Ada orang datang ke sini mungkin, ketemu Pak Budi. Turun dari Rolls Royce. Keren ya? Keren ya Pak Budi ya? Tapi Pak Budi tahu Rolls Royce gak Pak? Pak Budi pernah naik gak? Tahu gak Pak? Pertanyaan saya, kagum atau sebel Pak? Sebel ya? Sebel ya? Nah itu, makanya gak usah lah menaikkan diri kita sendiri itu. Seringkali usaha kita itu membuat jadi malah lebih baik diam gitu. Kadang-kadang diam emas tuh berguna kalau kayak begitu gitu ya. Gak usah pamer gitu. Biarkan Tuhan yang ngangkat. Biarkan Tuhan yang mempromosikan kita. Jangan berlebihan gitu ya. Oke, ingat di mana kita berdiri. Apakah kita tetap milih untuk berada di jalur Tuhan, atau himpitan berkat dan segala kemuliaan dunia membuat kita bergeser dan berubah setia. Ingat, kita ini di posisi mana gitu. Ingat panggilanmu, ingat destinimu. Seringkali yang membuat kita bergeser bukan cuma berkat, himpitan juga bisa saudara. Tapi yuk ingat di mana
kita harus berada. Di tengah himpitan tetap ingat ada Tuhan yang lebih besar dari segala sesuatu. Di dalam kemuliaan tetap sadari bahwa Tuhan yang mengangkat kita sampai ke tempat yang tinggi. Sadari Tuhan yang jadi sumber berkat, kita bukan apa-apa tanpa Tuhan. Ya, itu ingat. Jadi kalau udah diberkati, jangan lupa diri. Kalau dulu, wah Tuhan, kalau sekarang Tuhan gitu, jangan gitu ya. Oke. Yang keempat, V. Vanquish fear and panic. Kuasai rasa takut dan panik. Nah, saya buat cepat ya saudara ya. Musuh terbesar dalam bertahan hidup atau survival adalah rasa takut dan panik. Jika tidak dapat dikendalikan, mereka dapat menghancurkan kemampuan saudara dan saya untuk mendengar suara Tuhan dan untuk membuat keputusan yang tepat dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, rasa takut dan panik dapat menguras begitu banyak energi sehingga keadaan dapat menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Kuasai perasaanmu dan percaya Tuhan sanggup memegang kendali. Kalau kita panik, kita takut nanti kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Kita bisa membuat keputusan-keputusan konyol, saudara. Itu ya. Ada pasangan suami istri gitu ya. Suaminya baik-baik aja, istrinya baik-baik aja. Tapi kemudian rasa insecure muncul. Gimana ya kalau tiba-tiba ya, si istri berkata, ada makhluk halus yang menggayat gitu ya. Kan perasaannya halus ya kalau wanita gitu ya. Gitu kan? Gimana? Akhirnya jadi curiga. Padahal gak ada apa-apa. Terus tiba-tiba dia berkata kayak, aduh ini gimana ya kalau gimana kalau gini. Akhirnya tindakannya jadi aneh-aneh, betul? Si suami yang tadinya gak ada apa-apa jadi, ini istri gue kenapa sih gitu ya? Betul ya? Hal yang sama juga terjadi. Istrinya gak apa-apa. Suami berkata, ini istrinya kayaknya, Pak saya mau ke salon ya. Kenapa? Biar cantik. Ini saya cerita sedikit ya. Dulu tuh istri saya tuh selalu bilang, saya mau perawatan boleh gak? Boleh, saya bilang. Supaya apa? Kan kalau saya cantik juga buat kamu, alah pret, saya bilang gitu ya. Dusta gitu ya. Bohong lah. Buat saya gitu ya. Buat kamu lah gitu ya. Kamu perawatan, kamu cantik buat kamu. Dan saya gak apa-apa. Memang wanita suka perawatan, betul? Memang wanita suka terlihat cantik. Apakah untuk menggait pria lain? Belum tentu. Senang aja, rambutnya bagus gitu ya. Kadang-kadang nanya ke suaminya gitu, Pak ada yang beda gak? Itu kayak ujian mendadak gitu. Apa ya? Kamu tidak peka gitu, kayak apa ini gitu ya. Kadang-kadang kayak gitu kan. Dia senang aja gak apa-apa. Atau mungkin ketemu temannya berkata, wih rambut baru ya kayak, kok tahu gitu ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Lalu saya berkata, ya silakan saja gitu. Kamu gak ngelakuin buat saya juga, saya gak apa-apa. Kalau saya mampu dan kamu suka dan itu tidak merugikan, ya silakan saja. Betul gak sih? Tapi kalau suaminya dipenuhi rasa cemburu, dia berkata, ngapain kamu? Cantik-cantik mau ganjen di depan orang ya? Gitu kan? Ya? Istri-istri gitu ya. Suaminya gemuk, makan terus, jaga kesehatan. Betul ya? Begitu suaminya jaga badan, ya sudah saya dengarkan. Itu suami yang baik ya, mendengarkan istrinya gitu ya. Menghargai. Saya jaga badan mulai gitu. Istrinya insecure gitu. Kenapa kamu mulai jaga badan sekarang? Mulai centil kamu? Mau cari cewek lain kamu gitu ya? Insecure gitu. Jadi ribut saudara. Betul gak? Aku gitu. Nyapa gitu. Anda yang nyuruh gitu ya. Anda yang marah-marah gitu. Ini gak curcol. Gak bercanda. Itu kalau di kita memang suka bercanda segitu. Tapi keluarga yang cukup terbuka lah gitu. Paham ya? Tapi kalau kita punya keamanan itu, ya gak apa-apa sudah. Kalau istri saya jadi cantik, kulitnya terawat dan berkata, wah Pak Denis, istri Pak Denis cantik ya, thank you. Oh apakah gitu? Apakah karena cantik? Oh, gak boleh tutupin mukanya sama saya. Tidak boleh mati, gak apa-apa gitu. Yang penting istri saya gak macam-macam kan begitu. Betul ya? Bapak-bapak gitu. Wah bapak-bapaknya jadi kayak Brad Pitt gitu ya. Tom Cruise gitu ya. Bapak-bapak keren gitu ya. Wah angkatannya kelihatan nih tahu saya udah Brad Pitt. Kalau sekarang kan BTS gitu ya. Ya, itu sudah umurnya sudah sangat cukup gitu ya. Tapi kalau jalan tetap keren betul ya? Ya kan? Ya biarin aja.
terus dapat banyak fans, ya nggak apa-apa. Daniel tiba-tiba Daniel gitu. Ya kalau dia sudah sama satu wanita kan yang penting hatinya sama satu ya Daniel ya. Kode. Gitu ya. Gak apa-apa gitu. Gak usah takut saudara. Kalau kita panik, yang kita kerjakan aneh loh saudara. Akhirnya mengganggu. Yang enggak jadi iya gitu. Betul ya? Jadi hari ini kuasai. Percaya Tuhan yang memegang kendali. Jadi kemana-mana ya. Balik lagi saudara ya. Next, I. Improvise. Belajar improvisasi. Ya, improvisasi itu gini kalau bahasa gampangnya. Bahasa bahtera nih saya buat nih ya. Ngeflow. Glinding wae. Sering denger ya? Glinding wae gitu ya. Nah, saudara, glinding itu bukan artinya wah tanpa persiapan. Bisnis gimana? Nggak tahu, jalan aja gitu. Bukan nggak tahu gitu ya. Sekolah di mana? Nggak tahu. Bukan gitu saudara. Dipersiapkan. Saudara mau melayani, mau bisnis dipersiapkan. Blueprintnya semuanya disiapkan. Tapi suatu ketika Tuhan buat sebuah pergerakan yang berbeda, belajar ngikut saudara. Preparation itu penting, persiapan itu penting. Tapi persiapan itu bukan Tuhan. Kadang-kadang yang membuat kita menjadi sangat tidak bisa fleksibel. Itu karena kita berpikir kita harus pegang. Pokoknya kalau udah A nggak boleh berubah harga mati, nggak bisa saudara. Kita sering belajar kan, kenapa tiba-tiba Tuhan suka pindahkan. Kita sudah punya rencana A, B, C, D, E, setan udah nunggu di depan nih ternyata. Tuhan lihat, wah bahaya setan udah nunggu nih. Tuhan bilang belok dulu, nggak bisa Tuhan, sorry. Tuhan bilang di depan itu setan udah bikin jebakan. Nggak bisa, persiapannya jalurnya sini. Begitu maju ke depan, nabrak saudara. Hancur akhirnya. Belajar fleksibel, persiapan harus ada. Tapi belajar dengar-dengaran dengan Tuhan. Ikuti tuntunan Roh Kudus selangkah demi selangkah ya. 6. V. Value living. Langsung aja ya. Ingat dan sadari betapa besar anugerah Tuhan kepada kita. Dia yang Allah rela melepaskan keilahiannya dan turun ke dunia. Bahkan menjadi sama dengan manusia. Bahkan rela mati dan hidup. Dan bangkit menaklukkan maut untuk memberi kita hidup. Never give up. Hargai kehidupan yang sudah Tuhan beri. Kalau saudara menyerah dan duduk diam di situ, artinya saudara sedang tidak menghargai anugerah pemberian Tuhan. Jadi kalau saudara mau berhenti, ingat, Tuhan sudah bayar. Tuhan sudah siapkan. Dan Tuhan yang memampukan. Next ya. A. Act like native. Bertindak seperti native itu penduduk asli. Saudara harus tahu saudara saya aslinya adalah penduduk surga. Kita didesain untuk terbang mengatasi badai. Kita ditetapkan sebagai raja wali, bukan burung gereja yang nongkrongnya di tempat ibadah lain gitu. Ya kan? Namanya burung gereja ya. Nongkrongnya di mana? Tempat dugem gitu ya. Burung gereja, saya nggak ngomong orang ini. Burung gereja di tempat mana? Oh tempat-tempat nggak bener gitu. Namanya burung gereja. Ingat kita bukan burung kecil yang ketemu badai. Kita didesain jadi burung raja wali, saudara, betul? Desainnya kalau udah badai, taklukan. Bertindak ini surga. Ada masalah, bagus. Terbang lebih tinggi. Gampang gak? Tidak. Saya pun mengalami. Bisa gak? Bisa. Kuncinya apa? Never give up. Raja wali memanfaatkan badai untuk terbang lebih tinggi. Yang bersembunyi di bawah atau di tengah badai itu bukan raja wali, tapi ayam. Kalau bahasa Inggrisnya tahu? Chicken. Oh, your chicken gitu. Artinya apa? Pengecut. Saudara dan saya bukan pengecut. Ada masalah, hadapi. Ada tantangan, hadapi. Jangan lari, saudara. Ada sesuatu yang belum bisa saudara, hadapi, saudara. Belum ada kemampuan, hadapi. Apapun itu, hadapi. Belajar dari raja wali dewasa yang menaklukkan badai. Pelajari gaya hidupnya, cangkok. Jangan sombong, belajar dari orang lain ya. Oke, L. Next, survival. Live by grace. Learn basic skills. Hidup dalam anugerah, pelajari keterampilan dasar. Ini. Oke. Kan tadi dibilang ya, harus improvisasi, harus fleksibel dan semuanya ya, betul ya. Saudara, ada seorang anak konglomerat
namanya Grace Tahir. Ada yang tahu nggak saudara? Ada yang tahu? Siapa Grace Tahir? Anak dari Bapak. Siapa Bapak Tahir? Salah satu konglomerat Indonesia. Dia punya beberapa bank. Saya lupa banknya, kalau nggak salah Mayapada atau apa gitu. Dan dia direktur utama. Ya iyalah anaknya ya. Jelas ini kan perusahaan keluarga ya gitu. Suatu ketika dia yang seorang direktur, seorang anak konglomerat, entah kenapa dia suka mungkin ya membuat YouTube channel. Dan waktu dia belajar bikin YouTube channel, dan dia bilang begini, waktu saya mungkin anak seorang konglomerat. Di bank ini saya mungkin direktur utama. Tapi ketika saya masuk dalam dunia YouTube, saya pemula. Saya nggak bisa berkata sama orang berkata, saya direktur. Saya mau bikin YouTube. Nggak gitu. Dia datang. Dia panggil orang-orang. Dia datangi orang-orang. Dia kontak, bisa nggak saya ketemu? Dia datang ke YouTuber yang sudah jadi. Ya tetap ada privilege ya. Kalau saudara tiba-tiba mungkin telepon Deddy Kobusier gitu ya. Telepon siapa, ditelepon, mau ketemuan bisa nggak? Anda siapa gitu ya. Berhubung ini, soalnya ada kemudahan. Tapi ketika dia datang, dia tidak berkata sama orang begitu, kamu YouTuber terkenal, saya konglomerat. Nggak gitu. Dia datang dan dia berkata, ajarin saya. Gimana caranya buat YouTube yang baik. Jangan sombong saudara. Belajar basic skill lagi. Kalau ada sesuatu yang kita sudah baik di satu bidang dan kemudian tiba-tiba hancur, pelajari lagi dasarnya apa. Mungkin ada yang salah di dasarnya. Bangun lagi. Gak pernah nyerah. Amin. Mungkin pelayananmu, rumah tanggamu, dan apapun itu. Nah saudara, ada banyak hal sekarat karena kita gak mulai lagi yang begini saudara. Kenapa banyak rumah tangga hancur? Karena kita gak belajar lagi hal-hal yang paling utama, komunikasi. Zaman dulu lagi pacaran, lagi PDKT, betul? Ada yang lagi PDKT di sini nggak? Mungkin, ya, udah ketemu seharian, pulang masih nelfon, betul ya? Sering, ayo matiin enggak, gitu ya? Mati, aku pengen kamu dengar kamu ngorok itu aneh banget, gitu ya. Kayak mau ngomong apa tuh ada obrolan terus. Tapi setelah menikah, begitu mau ngomong kayak, ya. Ada yang ngalamin? Ada? Kalau dulu gitu ya, nggak suka basket gitu ya, tapi yang diincernya kapten tim basket gitu ya, tiba-tiba dia nongkrong, lihat keren sekali gitu, padahal nggak bisa basket, nggak suka, gitu. Tiba-tiba suka, betul? Ini yang saya mau garis bawahi, ketika kita mau membuat sesuatu berbeda, dasarnya harus kuat, saudara. Kalau mau jadi besar harus kuat. Kenapa banyak hubungan jadi rusak? Karena kita tidak belajar menyukai apa yang pasangan kita sukai. Betul ya? Kadang-kadang ada hobinya, makanannya. Belajar cari tahu. Dalam bisnis, kenapa bisa rusak? Kita gak belajar melihat apa yang jadi kebutuhan partner kita. Kita bicara tentang saya dan saya. Kenapa banyak hubungan jadi rusak? Karena kita gak belajar. Kenapa hubungan kita sama Tuhan seringkali berjarak? Karena kita udah kehilangan. Cari apa yang Tuhan suka. Kita melakukan apa yang kita suka. Mau survive? Mau kehidupan rumah tangga saudara bertahan hidup dengan keajaiban? Belajar lagi dari yang basic. Seringkali kita sibuk dekorasinya bagus. Lupa fondasinya udah mulai goyang. Perkuat fondasinya. Fondasi rusak, semewah apapun di atas, ambruk saudara. Hari ini pengikutan saudara dengan Tuhan. Cek fondasinya apa. Hari ini rumah tanggamu mau baik, cek fondasinya apa. Usahamu mau bertahan hidup, cek fondasinya. Cari value-nya, cari nilainya. Amin. Next. Untuk terbang tinggi kita pasang sayap. Sayap pertama namanya anugerah, sayap lainnya bernama integritas. Harus seimbang. Ya, disiplin. Tuhan tidak memilih yang ahli, tapi Tuhan memberi keahlian kepada mereka yang dipilihnya. Oleh karena itu, belajar. Mengembangkan talenta itu penting. Mari perkuat sayap-sayap kita dan terbang tinggi ke puncak destiny bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara, kita sudah masuk ke ayat terakhir. Nah, itu tadi teori panjang yang membingungkannya, saudara ya. Nah, saya mau kita yang simpelnya sekarang. Kita tutup dengan yang simpel.
kita tutup dengan yang simple. Balik ke firman Tuhan ya. Nah saudara, Matius 14 ayat 13 sampai ke 21. Nah saya bacakan ya. Ini gak apa-apa, yang ini aja Pak, gak usah ditunjukin ini. Saya akan bacakan. Ini tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Oke, saya bagi dalam 3 hal. Masalah, solusinya, dan hasilnya. Oke, masalahnya di yang pertama nih. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Saudara tahu ya cerita awalnya ya. Tuhan Yesus berkhotbah, orang mengikuti, mendengar khotbah, gak kerasa sampai malam. Masalahnya adalah menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sudah sunyi. Masalah pertama, tempatnya sudah sunyi. Harinya sudah malam. Gak ada makanan, gak ada toko, gak ada warung. Tempat ini sudah mulai malam. Nah, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Masalah pertama, orang belum makan, orang banyak, ya, sudah malam, dan tempatnya udah sepi lah, harus dibubarkan. Nah, ketika ini masalahnya orang ya, keadaannya. Kemudian masalah kedua, tetapi Yesus berkata kepada mereka. Nah, ini saudara dan saya kan jadi murid-muridnya Tuhan, betul ya? Nah, ini masalah kedua, saudara. Itu masalah orang banyak termasuk murid-muridnya. Gitu. Masalah kedua, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Ini masalah kedua, betul? Loh, orang lainnya punya masalah, kenapa kita harus bereskan begitu kan? Tapi itu murid Tuhan. Orang tahu lebih dituntut lebih. Next, jawab mereka. Nah, ini kan mereka juga jawab jujur kan. Yang ada pada kami di sini hanya apa, saudara? 5 roti dan 2 ikan. Pertanyaan saya, cukup nggak? Masalahnya besar. Masalahnya banyak, betul? Kuncinya banyak, besar nggak? Kurang. Oke, next. Nah, solusinya. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Kemudian, dan setelah itu diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu. Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Nah saudara perhatikan, ini kuncinya. Kalau saudaramu besar, kalau masalahmu besar, kalau masalahmu tidak bisa tertangani, masalahmu berhubungan dengan bahkan orang banyak, dan yang ada di tanganmu bahkan gak cukup untuk dirimu sendiri, ada solusinya. Solusinya apa? Dengan firman Yesus berkata apa? Bawa kepada Tuhan. Kalau masalahmu besar dan gak cukup apa yang ada di tanganmu, solusinya bawa ke hadapan Tuhan. Ketika ada di tangan Tuhan, Tuhan ngapain? Menenggak ke langit dan mengucap berkat. Tuh ya. Setelah mengucap berkat, apa yang dilakukan Tuhan? Memecah-mecah roti. Setelah dipecahkan, dibagikan kepada siapa? Kepada saudara dan saya. Pertanyaannya, saat roti ini dipecah dan dibagi ke tangan saudara, apa yang harus saudara lakukan? Sedikit dikasih ke Tuhan, Tuhan kembalikan lebih sedikit lagi, betul? Kan dipecah nih sedikit, lebih sedikit nih. Saudara tahu, yang di situ sisanya segimana, betul ya? Kalau saudara makan, kenyang. Kalau saudara bagikan, bisa tidak kebagian, betul? Tapi apa yang dilakukan? Memecahkan roti itu dan membagikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Banyak kita berpikir perut kita harus kenyang dulu. Tapi masalahnya gak selesai. Kalau saudara terima yang dari Tuhan, belajar dengar tuh selangkah demi selangkah. Tuhan memberi contoh, bagi, pecahkan, bagi. Yang saudara harus lakukan apa? Copy paste. Tuhan lakukan apa? Tuhan bicara apa? Ikuti saja. Tuhan memecahkan, membagikan, betul? Yang saudara saya lakukan apa? Ambil, bagikan. Hasilnya, coba lihat. Next. Hasilnya. Dan mereka semuanya makan sampai
kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Ada sisanya nih. Ini yang menarik nih saudara ya. Tadi kan dikatakan masalah yang kedua ya. Tuhan berkata murid-muridnya apa? Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka. Firman Tuhannya apa? Anda, saudara dan saya harus memberi mereka makan. Tapi saudara lihat, judulnya apa? Apakah murid-murid Yesus memberi makan 5.000 orang? Ada? Enggak ya? Dikatakan Yesus memberi makan 5.000 orang. Apa yang mau saya sampaikan malam hari ini saudara? Kalau Tuhan menyuruh saudara dan saya melakukan sesuatu, belajar taat. Seringkali kita merasakan apa saya yang harus lakukan. Kalau kita taat, bukan kita yang mengerjakan, tapi ada roh Tuhan yang bekerja di dalamnya. Judulnya saja jelas, Yesus memberi makan 5.000 orang. Tapi Tuhan mau memberikan kehormatan buat saudara dan saya untuk menjadi alat-alat kepanjangan tangannya, untuk kita boleh menjadi saluran berkat yang baik. Amin. Kalau saudara punya masalah bawa di hadapan Tuhan, Tuhan bilang, tolong. Jangan tahan saudara. Next. Saudara, ketika kita bicara belajar dari kisah tadi, rotinya gak jadi besar, ikannya tidak jadi besar, betul? Rotinya tetap sama bentuknya, ukurannya tetap sama. Bentuk ikannya tidak besar, tiba-tiba jadi ukuran sebesar gedung ini, enggak gitu ya. Rotinya tetap sama, ikannya tetap sama ukurannya. Tapi saat kita terima berkat dari Tuhan, belajar jadi saluran yang benar. Ketika kita belajar jadi saluran, mujizat terjadi. Ketika mujizat terjadi, masalah saudara dan saya selesai. Dan bukan cuma selesai, kelimpahan jadi bagian saudara dan saya. Saudara ingat kisah seorang janda tua yang punya minyak? Minyaknya tidak tiba-tiba jadi satu, tiba-tiba memenuhi semua rumah, enggak ya? Apa yang dilakukan? Minyaknya sedikit dituang. Ketika dituang tidak habis. Jangan pingin pakai mata kita. Kita berpikir, tapi kan Pak cuma segini. Belajar pakai yang di sini. Amin. Sekalipun kelihatannya gak cukup, tuangkan. Dan Tuhan gak pernah minta yang gak ada dari hidup saudara. Pakai yang ada di sekitar. Hal yang mungkin paling kecil, seringkali itu bisa jadi jawaban. Saudara sadar? Mau buka pintu, ukurannya lebih besar dari saya, betul ya? Saya gak perlu kunci sebesar pintu itu, gak usah ya. Saya butuh pintu kecil, kuncinya kecil, betul? Untuk sebuah perahu besar, saya gak perlu kemudi yang sebesar perahunya, betul? Sebuah kemudi yang kecil bisa membelokkan arah perahu. Jangan remehkan yang kecil dalam kehidupan saudara. Seringkali Tuhan bisa pakai itu untuk jadi jawaban doamu. Saudara berkata, ya kan, suamiku gimana, istriku gimana, anakku gimana, usahaku gimana, pelayananku gimana. Jangan remehkan yang kecil. Karena Tuhan bisa pakai yang kecil itu untuk membuat perkara yang besar. Berapa banyak yang percaya saudara bisa dipakai dengan ajaib? Survival. Bukan melewati masa yang mudah. Survival. Melewati masa yang seringkali mengerikan, saudara. Kadang-kadang masalahnya bukan gara-gara kita. Ada yang bisa prediksi pandemi waktu itu gitu ya. Saya lihat orang-orang punya pabrik, punya apa juga kelimpungan, betul ya? Ya kan? Tapi orang-orang yang kuat di dalam, survive. Bertahan. Ada maskapai penerbangan, jual makanan, saudara. Survive sekarang. Ya kan? Hari ini belajar. Jangan meremehkan yang kecil. Yang kecil kadang-kadang itu yang bisa membawa perubahan besar. Amin. Next. Amin. Saya tidak akan perpanjang. Saya berdoa malam hari ini mungkin cukup panjang. Tapi saya berdoa ini gak cuma jadi pengetahuan, saudara. Saya berdoa malam hari ini kita mengambil sebuah keputusan. Mengubah hal kecil. Untuk bisnismu, buat perubahan kecil. Buat rumah tanggamu, buat perubahan kecil. Saya gak tahu kenapa dari rumah tangga gitu ya. Buat bapak ibu yang sudah lama gak ngasih senyum sama pasangannya gitu ya. Bisa gak sih kasih senyum lagi gitu ya.
Jangan kasih senyumnya tuh ke drakor terus gitu. Bapak-bapak jangan kasih senyumnya ya ke onderdil motor, mobil terus gitu ya. Jam tangan gitu ya, hobi-hobimu gitu ya. Bisa gak kasih senyummu, waktumu buat pasanganmu, buat anak-anakmu gitu. Ya kan? Belajar melakukan hal-hal kecil yang kita lupakan. Belajar buat perubahan kecil. Sebuah perubahan kecil akan membawa perbedaan besar. Amin. Kita berdoa ya. Bapak, kami mengucap syukur, kami percaya Tuhan. Ada hal yang akan mati di hadapan kami, karena kami punya Tuhan yang ajaib. Apapun yang sudah sekarat, apapun yang sudah hampir mati, apapun yang sudah hampir tumbang, malam hari ini kami angkat kedua tangan kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berkati dan kami mau katakan di dalam nama Yesus Kristus, semuanya bertumbuh, semuanya jadi hidup. Ada nafas kehidupan Tuhan, ada nafas kehidupan Tuhan, ada nafas kehidupan Tuhan, ada nafas kehidupan Tuhan. Apapun yang dianggap tidak berguna, sekalipun itu dari debu tanah, ketika dihembuskan nafas kehidupan yang daripadamu, itu menjadi ciptaan yang ajaib, yang mulia Tuhan. Kami percaya kami jadi berharga, bukan karena kami, tapi karena ada Roh Tuhan yang berkuasa atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami orang-orang yang dapat bangkit. Kami jadi orang-orang yang dapat melewati segala masa bersama dengan Tuhan. Kami percaya ketika kami melewati masa ini, kami bukan hanya lolos Tuhan, tapi kami bisa melaluinya bersama Tuhan di dalam kemuliaan. Di dalam kemuliaan Tuhan, menyatakan kebesaran Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Serta ini yang langkahku. Mari angkat saudara. Apapun itu persoalan malam hari ini angkat di hadapan Tuhan. Di dalamku jadi bukti kebesaranmu. Mari katakan Menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. kami percaya tanda mujizat keajaiban Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kau yang beracara, Kau yang mengerjakan yang ajaib dalam hidup kami. Menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang mengurapi semuanya.